Teknologi informasi semakin berkembang, namun ada satu sisi mengkhawatirkan dari perkembangan teknologi. Kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya ini kian marak. Kasus-kasus kekerasan seksual tersebut dikenal sebagai KBGO, kekerasan berbasis gender online. Ada banyak ragam dari KBGO terjadi di sekitar kita. Cyber hacking, cyber stalking, cyber harassment, cyber recruitment, peniruan dan pencurian identitas, ancaman distribusi konten, penyebaran konten intim non-konsensual, sexting, morphing, dan scammer. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, pengaduan kasus KBGO mencapai 281 kasus, naik 300% dari tahun 2018, yakni 97 kasus. Tak hanya itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network juga mencatat, sepanjang Maret hingga Juni 2020, penyebaran konten intim non-konsensual mencapai 169 kasus. Berdasarkan NCI aja itu, kita sudah mengalami peningkatan sebanyak 400% daripada tahun sebelumnya. Tahun ini itu di Maret sampai Juni saja kita sudah menerima aduan terkait NCI itu sebanyak 169 kasus dibandingkan 45 aduan pada 2019. Artinya, selama pandemi COVID-19, penyebaran konten intim non-konsensual meningkat 400%. Dampak yang diderita korban KBGO tentu bukan main-main, mulai dari efek psikologis, sosial, hingga ekonomi. Jika pihak berwenang melakukan pembiaran, dikhawatirkan akan terjadi pelanggengan kekerasan seksual secara daring oleh masyarakat umum. Bahwa kalau ngomongin soal proses hukum gitu ya, ada efek khusus dan ada efek umum. Jadi efek khusus itu adalah yang dialami oleh para pihak dan efek umum itu adalah yang kita semua masyarakat itu pelajari dari kasus itu. Nah, problemnya adalah yang kita pelajari dari kasus kekerasan seksual yang terjadi secara daring ini, kalau itu masih belum ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum dan belum ada hukumnya dan dianggap bukan prioritas, maka kemudian budaya yang berkembang di dalam masyarakat, terutama anak remaja dan dewasa muda, adalah bahwa KBGO itu adalah bagian dari pergaulan dan itu menjadi hal yang dianggap biasa. Korbannya makin tambah banyak. Gitu. Ruang maya yang teramat bebas dan minim regulasi memiliki andil besar dalam kasus KBGO. Ditambah, rendahnya literasi digital dan pengetahuan terkait pentingnya kerahasiaan data pribadi membuat warganet rentan terhadap KBGO. Belum lagi persoalan masih terbatasnya pengetahuan dan perspektif para penegak hukum tentang korban KBGO dan perlindungan data pribadi. Dalam kasus cyber sebetulnya belum ada regulasi yang memadai dan khusus. Ya. Karena di Undang-Undang ITE sendiri kan itu bahkan tidak dibahas sama sekali tentang perlindungan terhadap perempuan gitu ya. Secara spesifik itu belum ada. Dan sayangnya dalam proses penegakan hukumnya yang saya perhatikan itu para penegak hukum masih belum memberikan satu porsi perlindungan yang memadai untuk perempuan. Mengingat isu kekerasan masih kurang diperhatikan baik oleh regulator maupun aparat penegak hukum, Ellen Kusuma dalam webinar pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyinggung pentingnya menggemakan isu ini agar menjadi perhatian legislatif. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah terus hold up apa yang menjadi tanggung jawab dari mereka itu sendiri gitu. Dan kita harus terus mendorong itu berdasarkan data memang ya. Kita harus menunjukkan bahwa ini yang terjadi dan jumlahnya sekian gitu. Apa urgensinya? Itu kan sudah tidak kurang-kurang ya upaya yang dilakukan oleh misalnya Komnas Perempuan. Intervensi kepada pengembang teknologi juga menjadi ruang yang perlu diperjuangkan. Oke, kita tetap melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan gitu ya, seperti yang lembaga saya Elsa melakukan. Tetapi juga perlu misalnya kita melakukan advokasi atau campaign ke teknologinya gitu, supaya mereka tetap lebih meningkatkan lagi kemampuan mereka merespon. Di samping institusi pemerintah dan teknologi yang bertanggung jawab akan perlindungan data pribadi, masyarakat pun perlu memproteksi diri dari serangan KBGO.
Mengedukasi diri adalah poin esensial untuk memahami hak sebagai subjek data, yang mencakup hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Dan jangan lupa untuk selalu berpikir 2 kali sebelum membagikan informasi pribadi atau mengunggah apapun di media sosial. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika menjadi korban KBGO? Pertama, dokumentasikan kejadian secara detail, pantau situasi yang terjadi. Selanjutnya, cari akses bantuan, baik itu individu maupun lembaga terpercaya. Terakhir, lapor dan blokir pelaku. Lalu, bagaimana jika kita mendapati korban KBGO? Saat mendampingi korban, lakukan beberapa hal ini. Dengarkan korban secara aktif, rundingkan bersama korban setiap tindakan yang akan diambil, dan bentuk jejaring dukungan serta kampanye solidaritas. Bahaya KBGO perlu gencar disuarakan supaya tercipta ekosistem digital yang bersinergi, regulasi yang melindungi data pribadi, teknologi yang ramah gender, serta pengguna yang bijak dan kritis.